Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Nggak kedengeran suaranya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, mari kita persiapkan hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita tutup mata kita bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan. Oh saat ini Tuhan kami mau Tuhan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami ya Bapak. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk di awal bulan ini Tuhan, sertai kami Tuhan sepanjang Tuhan hari, sepanjang minggu Tuhan, sepanjang bulan, sepanjang tahun Tuhan. Kau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami Tuhan mau Tuhan bermazmur untuk Engkau Tuhan. Oh terimalah Tuhan setiap pujian kami Tuhan, biar menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai acara ini. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat
Tuhan, tapi Kau tetap Allah Tuhan. Engkau yang masih sanggup Tuhan. Seberapa banyak beban di dalam hidupmu, seberapa banyak air mata yang Kau keluarkan, Dia masih Allah yang sama. Dia Allah yang sama. Dia masih tetap Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau. Angkat tanganmu di saat Engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Dia masih Allah selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau menang. Ku sembah Yesus, hanya Engkau yang syikialah tatapan yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pagi ini kami juga bersyukur kami boleh datang kembali untuk hampiri hadirat-Mu Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kami Tuhan, baik yang di rumah ya streaming, maupun yang di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami mau duduk diam, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dan pagi ini kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Kau tidak terbatas dengan keadaan dan juga tempat. Dan pagi ini Tuhan Kau akan menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau akan menyembuhkan yang sakit Tuhan, memberikan pengharapan bagi kami yang mungkin dalam kesesakan. Dan Roh Kudus pagi ini, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul di hati kami, Kau sudah sediakan buat kami. Kami siap Tuhan, Kau urapi juga untuk setiap pelayan-pelayan pagi ini yang melayani. Dari depan, belakang, kiri, kanan Tuhan. Setiap talenta yang sudah Kau percayakan, sampai pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus kami mau dedikasikan dari awal sehingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin. Amin. Ada sukacita? Siap puji Tuhan lebih lagi? Siapa yang mau serta sama Yesus dari dulu sekarang selama-lamanya? Amin. Saya undang yuk, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi buat Tuhan sama-sama nih.
Andai kata kita bilang Tuhan, aku mau bersuka Tuhan dalam Engkau Tuhan, dalam segala sesuatu Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini dari hati. Amin. La
Amin. Kalau ada sukacita, bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, baik bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, saya persilahkan untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita. Before you, all creations adores you. What is the Lamb? Sit upon the throne. Holy is the Lord of all. You
Thank you for your presence in this place, Father God. Yes, Lord. Oh, yes. Let's prepare our heart, church. We want to embrace Him. We want to receive Him. This morning, God, this is all about You. Yes, Lord. We want to get the best from You. We want to receive something that we are not even thinking, Father God. Open our heart, Lord Jesus. Speak to Your servant. Whenever You want to speak to Him, Father God, use His mouth and His tongue to become as Your tool, as Your instrument, Father God. Oh, yes. Saturated Your word in this place. And this morning we want to surrender totally to You. Oh, Jehovah, I worship You. That's all we can do. Kudus pagi ini berbicaralah Tuhan. Dan kami mau duduk diam. Kami mau mendapatkan yang terbaik dari Engkau ya. Amin. Apa yang gak pernah ikut kami pikirkan Tuhan, pagi ini Kau sudah sediakan buat kami. Tuhan, kami mau belajar sekali lagi Tuhan. Kami berterima kasih karena hamba percaya Tuhan firman-Mu dalam Yesaya 55 katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Kau akan berbicara, Kau akan menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kuasa firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua yang akan menembus seluruh kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, pagi ini urapi hamba-Mu sekali lagi, dan biar kuasa firman Tuhan yang akan menjamah kehidupan kami dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang penuh sukacita, katakan amin, 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 amin. Wow, terima kasih, thank you tim musik. Pokoknya diberkati JJ, luar biasa, amin, dengan tim musik kita. Wow, thank you guys. Pamer. Haleluya. Jadi baru cuti baru hamil. Jadi kali ini saya bersyukur bisa menyanyi bersama-sama. Amin. Saya mau saudara pagi ini yang di streaming online sama pagi juga, Anda juga boleh sama-sama untuk membaca Alkitab. Kalau saudara kita akan membaca sebagian dari Alkitab, saya mau juga Anda ikut aktif. Setuju saudara? Jadi kita bukan hanya mendengar saja, tapi firman Tuhan katakan kita juga mau mengambil bagian. Amin. Pagi ini saya hanya mau cerita ya. Jadi lebih banyak kita mendengarkan cerita ya, karena kadang-kadang kita sudah banyak belajar, tapi kita mau mendengar cerita. Berapa banyak yang masih percaya dengan hoki? Amin. Ya, masih banyak percaya dengan hoki gitu ya. Kebanyakan kita masih percaya tuh. Ya, dari namanya udah kelihatan tuh. Hoktai itu pasti hoki. Amin. Ya, hoki ya. Tapi banyak juga yang anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan yang namanya amin.
It's nothing wrong, ya. Cuma kita akan mau belajar mengenai dari firman Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang yang kadang-kadang mengasosiasikan atau mengambil satu konklusi bahwa segalanya hoki. Misalnya ketemu duit, dia hoki kok ketemu duit terus misalnya gitu ya. Atau dia baru bunyi apa itu? Dia baru kerja gitu, gua Muhammad udah gajinya gede, bosnya baik, bonus lagi dapat, hoki namanya gitu. Tapi apa yang firman Tuhan ini speaker. Hoki dia punya no. Ya. Pagi ini tadi saya bicara sampai mana ya, hoki ya. Tapi saya percaya dalam firman Tuhan, dalam apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa sebenarnya bukan faktor luck atau hoki, tapi ada satu faktor di mana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ada Tuhan yang menyediakan. Amin. Jadi kita firman Tuhan, jangan kita percaya kepada hal-hal yang mitos, tapi kita mau belajar daripada firman Tuhan. Berapa yang mau belajar? Amin. Tolong buka bersama saya buku Esther pasal 5. Ya, makanya kita mau berapa yang sudah baca firman Tuhan Esther ya, sudah tahu ya. Jadi cerita hanya 7 pasal aja. Esther soal pasal buku yang singkat hanya 7 pasal. Dan Esther pasal 5 ayat pertama ini, ayat ini menariknya dikatakan pada Esther 5. Oke. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Kita baca satu ayat dulu. Awal ayat ini dimulai dengan dikatakan pada hari yang ketiga. Kenapa dikatakan pada hari yang ketiga? Karena kalau saudara baca daripada ayat-ayat sebelumnya, Esther ini baru berpuasa. Ya, Esther mengajak seluruh bangsa Yahudi, kalau saudara masih ingat ceritanya, berpuasa. Why? Siapa sih Esther? Ya, bagi saudara yang belum pernah baca Esther, Esther ini adalah seorang anak gadis Yahudi yang kebetulan dia ada di dalam wilayah lingkungan istana karena dia cantik, jadi diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasuerus, saudara ya. Dan dia sebenarnya seorang anak yatim piatu. Papa mamanya itu saudara daripada seorang yang bernama Mordekai. Tapi karena papa mamanya dalam pembuangan pada waktu itu dengan Raja Nebukadnezar dari Babel, jadi dibuang ke negara Persia, dan di situ dia kehilangan papa mamanya, artinya mereka meninggal. Lantas karena dia nggak punya bapak dan ibu lagi, dia diangkat anak oleh Mordekai. Ya, karena dia cantik, di akhirnya sampailah dia masuk ke dalam istana raja karena dia ini dipilih menjadi ratu oleh Raja Ahasuerus. Nah, cerita ini dimulai ada seorang di dalam kerajaan itu yang punya kuasa, namanya Haman, betul ya. Haman ini seorang yang nggak suka dengan bangsa Yahudi, jadi dia mau binasakan, mengenocide semua bangsa Yahudi untuk dimatiin semua. Nah, kebetulan plot ini, rencana ini diketahui oleh Mordekai. Karena Mordekai punya koneksi dengan Esther yang di istana, ya. Akhirnya Mordekai ngomong mengirim pesan ini. Saya cerita ini semua ada di Bible, jadi hanya saya summarize. Jadi Mordekai kirim pesan kepada Esther, tolong kasih tahu sama raja bahwa ada rencana jahat daripada Haman yang ingin membinasakan seluruh bangsa Yahudi, gitu kan? Tapi masalahnya sudah hampir 30 hari 1 bulan, Esther ini tidak pernah dapat panggilan. Artinya kalau karena mungkin raja istrinya banyak gitu ya, jadi dia nggak mendapat giliran untuk dipanggil raja. Nah, dan biasanya mereka punya hukum, bukan ya, Esther 4 ayat 11 kita mundur.
Tolong diperhatikan supaya saudara nggak lost. 4 ayat 11, Ester 4 ayat 11. Nah, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan tahu bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan, ya dia nggak peduli, pokoknya yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang. Ester ngomong gini, gue sih mau masuk ke ngomong sama raja, tapi Ester ngomong gini sama Mordekai, cuma ada satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ester ngomong gini, aduh gimana ya, saya ini udah lama gak dipanggil, udah 1 bulan. Dan peraturannya kalau masuk menghadap tanpa dipanggil, hukuman mati gitu. Tapi karena Mordekai bilang itu, wah kalau nggak mau ada juga yang bisa membantu, yang dengan karena dia merasa sayang, mengasihi dan merasa bersalah. Akhirnya ayat 15, ayat 16 Ester ngomong gini. Oke deh, ayat 15, Ester 4 ayat 15. Saudara, maka Ester pun menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Jawabnya apa? Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan Susan itu daerah dekat benteng namanya, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Baik waktu siang, aku, Ester katakan, serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, dikatakan biarlah aku mati. Ester bilang, oke lah. Dia bilang, umumkan puasa kepada semua orang Yahudi, kalau memang aku harus mati, ya aku boleh buat mati juga. Nah, cerita tadi Ester 5 itu, ayat yang pertama dikatakan bahwa setelah 3 hari berpuasa. Saudara ya, kita balik lagi Ester 5 itu 1 dikatakan setelah 3 hari berpuasa, lalu Ester ganti baju, pakai pakaian ratu, dia menghadap raja. Amin. Makanya cerita ini menarik. Tapi di ayat 2 ini dikatakan, ya, ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, maka berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekat ke Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, poin saya yang pertama bagi Anda yang nonton streaming, ingat saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan, dengar nih, pasti akan ada favor dari Tuhan. Amin. Ester mendapat kasih karunia daripada raja dan tidak dihukum mati. Saya percaya bukan karena hoki, tapi karena Tuhan memang turut campur dalam kehidupan Ester. Amin. Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Walaupun dia sebagai ratu, saudara, dia tetap mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Dia minta untuk setiap bangsa orang Yahudi berpuasa. Yeremia pasal 17 ayat ke-7 itu katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Pagi ini siapa sih yang kita andalkan? Waktu saudara menghadapi krisis, waktu saudara menghadapi masalah, waktu saudara sedang menghadapi sesuatu yang kita nggak bisa lakukan, saya percaya pagi ini mungkin bagi Anda yang sedang nonton online, ada yang saat ini Anda sedang menghadapi yang namanya krisis. Di panel. Kira-kira siapa sih yang kita andalkan? Apa kita akan coba-coba ini? Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 ngomong gitu. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Pasti akan ada favor, karena saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan, Paulus mengatakan waktu saat aku lemah, maka kuasa Tuhan yang akan sempurna. Yang setuju katakan apa? Amin.
Tapi yang kedua juga saya percaya, sebenarnya saya pikir-pikir posisi Esther tuh aman. Ya kan? Dia udah jadi ratu. Tapi kenapa dia mau mempertaruhkan nyawanya? Saya pikir karena Esther baik hati. Amin. Dia peduli dengan bangsa Yahudi, dia mengasihi bangsa Yahudi karena dia orang Yahudi. Nah, pagi ini sama dengan keadaan saudara dan saya pagi ini. Saya tahu tanpa saya menyebut nama, bagi saudara yang mungkin berdoa untuk Amerika, bagi saudara yang berdoa untuk kota kita Philadelphia, kita peduli akan bangsa dan negara ini. Amin, saudara. Kita peduli akan Indonesia, kita mengasihi mereka. Setiap hari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita punya hati yang mau peduli. Berapa yang setuju bahwa waktu kita peduli sama orang lain, Tuhan juga peduli sama kita semua. Amin. Esther mendapat favor dari Tuhan. Amin. Tapi yang menarik ini ayat yang keempat nih, Esther ayat yang keempat. Ayat ketiga dulu deh. Ayat ketiga. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wah, ini raja global nih. Kamu mau apa sih gitu kan? Kalau mungkin ya. Kalau misalnya Esthernya, kalau yang jadi raja si Ferry, dia pasti nanya, ini mau apa sih gitu kan? Ya, si Weres yang di belakang tuh. Ya, mau apa sih kamu, mau diamond? Ya, mau tas gimana? Atau mau bapau gitu ya. Tapi pagi ini raja ngomong gini, karena dia bilang, apa yang kau mau aku akan berikan sampai setengah kerajaan. Tapi ini ayat 4 ini yang menarik sebenarnya. Tadi saya mau baca ini ayat 4 ini. Ayat 4 coba Anda perhatikan. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Setelah resiko mau dibunuh, setelah resiko akan mau bisa dihukum mati dan dapat favor dari raja, tapi kok aneh ya, dia cuma ngundang makan. Halo? Ini poin yang kedua, Anda ingat baik-baik sebenarnya. Minta hikmat dari Tuhan. Halo? Minta hikmat dari Tuhan. Anything you do, apapun yang saudara lakukan, jangan terburu-buru minta hikmat dari Tuhan. Amin. Esther nggak minta sesuatu dari raja. Esther even nggak jelekin Haman. Dia nggak ngomong jelek tentang Haman. Dia cuma mau ngundang makan, saudara. Moral dari story artinya mau minta sesuatu, ajak makan dulu. Ngundang makan doang, saudara. Nah, pagi ini saudara, banyak kita yang kadang-kadang tergesa-gesa kita. Amsal 16 ayat ke-9 ya, kalau kita lihat internet. Amsal 16 ayat ke-9 ngomong gini. Amsal pasal 16. Betul ya, Amsal. Sorry. Haleluya. Amsal 19 ayat kedua. Amsal 19 ayat kedua. Tanpa pengetahuan pun, dikatakan ini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Loh, rajin bagus. Rajin itu baik ya, bagi saudara nih yang didengar nih. Rajin baik, tapi dikatakan rajin kalau tanpa hikmat itu cuma tergesa-gesa. Amin. Artinya pikir sebelum saudara ngomong. Pikir sebelum saudara kita bertindak. Amin. Esther yang pertama dapat favor dari Tuhan. Banyak kita sering dapat favor dari Tuhan. Tapi kita kadang-kadang gak ada termasuk saya. Firman Tuhan ngomong gini,
Esther nggak minta sesuatu dari raja, walaupun dia dapat favor. Itu. Saya nggak ngerti kenapa setelah udah risiko gitu, dia cuma mau ngajak makan. Artinya dia minta hikmat. Jangan tergesa-gesa kayak Absalom. Rajin bagus, tapi rajin tanpa hikmat atau pengetahuan itu namanya tergesa-gesa. Amin. Kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, what should I say? Atau when do you should say? Kapan? Selain daripada apa yang kita ngomong, intonasi, tapi juga kapan itu penting, suasana. Saya masih ingat bahwa saya dalam waktu itu masih kecil, saya kalau minta sesuatu sama bapak saya yang gede, saya selalu cari waktu yang baik. Tunggu dia dulu dapat makan, saya pijitin dulu dan segala macam, lalu saya minta yang gede. Gitu. Nah, waktu juga penting. Kok nggak ada amin? Amin, saudara. Nah, pagi ini kita belajar daripada Esther, minta hikmat. Baik lagi tolongin Esther 5 ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang ke-6. Nah, ini ayat ini menarik ya. Ayat yang ke-6. Nah, sementara udah habis minum anggur dan bertanyalah raja kepada Esther, sekarang lu mau apa? Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ada raja yang udah seneng habis minum, mungkin dikasih dikasih apa minuman gitu ya. Nah, setelah itu raja ngomong, sekarang mau apa? Sekarang mau minta apa? Pasti ada sesuatu kan? Kalau suami tahu kalau di rumah sakit pasti ada sesuatu. Nah, ya, ayat yang ke-7 ini ayat yang menarik, saudara. Perhatikan ayat ke-7. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah titik-titik. Saudara, ada yang kesan apa? Hesitate atau ada kesan selah, nunggu. Amin, saudara. Ada kesan nunggu. Kenapa ada kata titik 2 ini? Kenapa sih Alkitab secara spesifik menulis ada titik 2? Permintaan hamba ialah diam dulu, saudara. Cuma karena kita bacanya cepat, kita kadang-kadang kita lupa itu ada satu titik 2. Padahal itu penting. Titik 2 itu artinya Esther menunggu jawaban dari Tuhan. Ini nih, teman-teman yang nonton di streaming, jangan terburu-buru. Yang satu tadi minta hikmat, tapi juga kena tunggu minta jawaban dari Tuhan. Nah, ini Amsal 16 ayat yang kedua ini yang tadi saya ngomong. Amsal 16 ayat ke-1. Amsal pasal 16 ayat ke-1 dikatakan gini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, mikir dalam hati, perhatikan, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa? Banyak manusia yang cuma mikir mau ngomongnya apa, tapi sesungguhnya jawaban yang tepat berasal dari Tuhan. Tolong dibaca NIV lebih jelas. NIV, to man belong the plan of the heart, but from the Lord come the reply of the tongue. Ya, artinya jawaban yang benar-benar appropriate, ada terjemahan lain yang appropriate word itu dari Tuhan. Si kadang-kadang kita pikir dalam jawaban apa, tapi sesungguhnya jawaban yang tepat itu tunggu dari Tuhan. Nah, banyak kita yang kadang-kadang suka menghadapi situasi di mana kita nggak tahu apa yang kita harus jawab. Nah, ini loh, kita nunggu jawaban karena kadang-kadang saudara yang maksudnya baik tapi jawabannya belum tentu tepat. Betul? Kenapa Amsal katakan jawaban lidah sesungguhnya dari Tuhan? Karena Esther ini nunggu apa yang harus saya jawab sama raja. Di ayat ke-8 ini ayat yang sangat
aneh. Ester 5 tadi ayat ke-8. Perhatikan ayat ke-8. Dia ngomong ini, Ester 5 ayat ke-8. Tadi setelah keinginan hamba ialah titik-titik, dia ngomong, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Saudara, ini yang saya gak mengerti. Dia undang makan lagi yang kedua kali. Sudah yang pertama undang makan, right? Tapi yang kedua ini maybe wondering why did she have to invite Haman lagi yang kedua kali. Coba Anda renungkan bersama dengan saya. Bukannya dia ini udah tahu bahwa Haman ini punya niat jahat. Bukannya dia tahu bahwa Haman ini akan membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Bahkan bapak angkatnya sendiri akan dibinasai. Tapi why dia mesti undang kedua kali? Maksudnya apa sih? Yang pertama oke lah, tidak mungkin aneh ya. Kenapa kok diundang makan gitu ya? Kok undang makan? Tapi yang kedua ini yang membuat saya wondering. Why? Kenapa harus diundang dua kali? Ingat benar. Anda udah Tuhan, minta hikmat, tunggu jawaban Tuhan. Tapi yang ke poin yang selanjutnya, ngapain dia mesti undang dua kali? Coba Anda kalau bayangin kalau saudara jadi Ester, kira-kira mau nggak sih undang lagi? Boro-boro, ya, mau lihat aja gue udah pengen becek kan gitu ngomongnya kan. Saudara masih akan pikir gitu, ya ampun, udah lihat, udah ada kesempatan, raja udah nanya lagi, lu mau apa? Tapi dia tetap ngomong gini, coba nanti. Saya mulai mikir, saudara, why? Ternyata jawabannya itu di Ester 6 ayat ke-1. Jawabannya itu di Ester 6 ayat ke-1, saudara. Nah kita karena cerita, ini kan kita, Anda bisa baca ayat ini, Ester 6 ayat ke-1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Tuhan bisa buat raja gak bisa tidur. Amin. Amin, saudara. Kenapa jawabannya? Apa jawabannya? Ini ternyata raja bisa pada malam itu somehow, some why, I don't know why, dia gak bisa bobo. Dan anehnya setelah gak bisa tidur, bukan minta dinyanyiin, bukan minta dipijitin mungkin, tapi dia bilang gini, coba bawain gua buku yang paling boring. Gitu. Apa sih buku paling boring? Ya buku sejarah gitu kan ya. Mana ada sih udah gak bisa tidur suruh pegawainya atau suruh abdinya suruh bawa buku sejarah kan ini. Malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitangkalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakannya di hadapan raja. Raja ini aneh. Udah nggak bisa tidur, disuruh bacain kitab sejarah. Nah yang lebih aneh lagi ayat kedua ini. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigdan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Jadi pas waktu di situ dia baca atau dibacain ada nama yang namanya Mordekai yang seorang bekas yang pernah menolong komplotan sida-sida yang mau bunuh raja. Is it coincidence? Apa itu kebetulan? Orang dunia bilang itu hoki. I don't think so. Orang dunia mungkin mengatakan itu hokinya gede mungkin karena pas kebetulan nama. I don't think so. Pas waktu raja itu nggak bisa tidur dan disuruh bacain kitab sejarah. Apa mau sejarahnya itu pas mengenai Mordekai yang mau direncanakan, bahkan udah dibikin tiang gantungan untuk dia. Saudara, pagi ini yang disebut
rancangan Tuhan yang tidak pernah kita pikir. Pengkhotbah 3 ayat 11 ngomong gini. Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 11 ngomong gini. Segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sejuk katakan amin. Artinya saudara, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kamu harus sejuk katakan amin. Amin saudara. You boleh ngomong apapun. Saudara boleh mereka apapun, saudara mengambil teori apapun. Saya juga nggak ngerti ngapain mesti diundang 2 kali. Nggak masuk di akal. Tapi saya baru ngerti jawaban ini. Ternyata Tuhan bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dia bisa membuat raja itu malam itu pas kebetulan nggak bisa tidur. Dan bukan hanya itu aja. Orang nggak bisa tidur mungkin banyak. Tapi kenapa pada waktu itu disuruh baca cerita sejarah, dan di dalam sejarah itu ada yang namanya Mordekai. Nah ini nobody understand. Tapi saya tahu Pengkhotbah 3 ayat 11 tahun ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini nih jawabannya. Pengkhotbah pasal 3. Dikatakan ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kadang-kadang kita nggak tahu. Yang kita tahu itu komplain. Kok Tuhan begini? Kok Tuhan mana jawabanku? Kok Tuhan mana jawaban doaku? Kok Tuhan aku sudah minta? Padahal Tuhan bilang gini, wait, waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul? Yesaya 55 ayat 8 katakan jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancangan. Pagi ini saudara, orang dunia mungkin mengatakan kebetulan. Kalau saya cerita kepada saudara mungkin dibilang di kubur sebelumnya Mordekai wali koki, tapi pagi ini kita tahu cerita ini karena kita sudah baca. Tapi bagi Mordekai dan bagi Esther saat itu mereka belum tahu. Yang pertama, risikonya adalah hukuman mati. And she didn't know. At that time, very moment, she took a risk. Dia ngambil risiko. Dia bilang kalau harus mati, aku mati. Makanya dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan pagi ini saya nggak tahu siapa yang saudara andalkan. Tapi saya percaya pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan dapat favor. Yang kedua, minta hikmat. Bagi saudara yang sedang mau mengambil keputusan, jangan buru-buru. Sebelum saudara ngomong, jangan buru-buru. Saya dikirimin satu orang dari bini WA tuh, yang terjadi question ini. Ada yang ingin saya sedikit intermezzo. Sebenarnya ada satu bisnis di Brooklyn, New York, yang kebetulan kliennya nggak bayar. Siapa kirimnya ya Atin nggak saya. Mereka akhirnya karena nggak bayar, satu orang karena nggak bayar wax atau apa saya nggak tahu. Atau itu yang punya toko pukulin kliennya, akhirnya jadi riot di Brooklyn. Saat itu terjadi ya. Saya pikir-pikir kamu memang nggak tahu dia salah, nggak bayar. Tapi look, is it worth it? Halo? Cuman gara-gara berapa sih? 10, 20, 50 dolar. Ini sampai demikian akhirnya tokonya harus tutup dan segalanya. Ini loh saudara. Benar. You mau apa juga benar. Kemudian dia salah, nggak mau bayar. Tapi look, you win something, you gonna lose something. Halo, saudara menang sesuatu nih, argumen kayak apa, tapi you gonna lose something. Hari ini ingat, sebelum bertindak pikir. Orang yang rajin, kata firman Tuhan bagi Amsal, baik, tapi kerajinan tanpa pengetahuan tergesa-gesa. Amin. Yang ketiga ini, tunggu jawaban dari Tuhan. Kira-kira kapan Tuhan? Setiap jawaban yang tepat itu datangnya dari Tuhan. Esther ini nunggu. I don't understand.
I didn't understand kenapa dia mesti suruh undang 2 kali makan. Kalau saudara baca cepat-cepat, saudara nggak akan menemukan poinnya. Ada titik 2 di situ, kata keinginan hamba ialah titik-titik. Amin. Tunggu jawaban dari Tuhan. Tapi yang saya percaya keempat, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. You boleh ngomong hoki, boleh ngomong kebetulan. Pagi ini saya percaya itu bukan hoki, bukan kebetulan, tapi karena Tuhan yang sudah menentukan jalannya, saudara. Amin. Nah, pagi ini yang pesan yang terakhir kita akan membaca di dalam buku Esther yang 5, kembali ayat yang ke-12. Ayat ke-12 sampai ke-13. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundang. Ini cerita mengenai Haman waktu diundang lagi, ya. Lagi diundang lagi oleh raja, dan Haman merasa pafak, wah ini gue diundang lagi nih sama raja ini. Ini kan ceritanya kan gitu. Ayat ke-13. Tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih mengasihi Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Jadi ada yang Haman gak suka ini, ada seorang yang nama tadi saya cerita Mordekai ini gak pernah mau menyembah dia. Siapa Haman? Orang nomor 2 dalam kerajaan. Dia ini sangat berkuasa, tapi ini Mordekai ini tidak pernah mau menyembah dia. Saudara, pesan saya yang kelima adalah jangan mengusik orang yang Tuhan bela. Amin. Jangan mengusik orang yang Tuhan bela. Perhatikan Esther 7 ayat yang kedua. Esther 7 ayat yang kedua. Esther pasal 7 ayat yang kedua sampai ke-10. Nah, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Nah, setelah dia udah makan ini, dia semua ini, langsung Esther ditanya, ini kan ceritanya, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Kita baca sampai ayat 10 nih. Ayat ketiga, maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ayat keempat, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki atau perempuan, niscaya hamba akan diam untuk dia. Dia bilang, ya kita udah dijual, gak apa-apa lah kalau cuma dijual jadi budak. Tapi maka petapakah ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Ayat kelima. Lalu pertanyaanlah Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Ayat ke-6. Jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat ke-7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dan daripada minum anggur dan keluar dari taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ayat ke-8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Ayat ke-9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu,
telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakanlah, gantunglah dia pada tiang itu. Ayat ke-10. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Di hari cerita ini tragis. Haman orang yang tadi saya katakan orang yang sangat berkuasa, orang nomor 2 di dalam kerajaan itu, orang yang sangat punya powerful, dan dia berniat untuk membunuh Mordekai dengan tiang yang sudah dia sediakan. Tapi yang tragis adalah tiang yang dirancangkan dibuatnya itu untuk dirinya sendiri. That's right. What is the moral of the message? Jangan untuk mengusik orang yang dibela Tuhan. Pagi ini Tuhan punya rencana yang di luar kemampuan kita. 1 Tawarikh 16 ya. 1 Tawarikh pasal 6 ayat terakhir. Kita akan baca 1 Tawarikh 16 ayat ke-22. Ayat yang terakhir coba kita baca, saudara. Kita akan menyimak ayat ini, dikatakan begini. 1 Tawarikh 16. Jangan mengusik orang rayaku rapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi. Nah, pagi ini Tuhan berbicara pada saya bahwa Tuhan punya rancangan khusus untuk orang yang dia bela. Amin. Saudara akan dibela Tuhan. Amin. Saudara dibela. Jangan punya pikiran nabi itu selalu hamba Tuhan. Anda juga nabi Tuhan. Amin. Saudara juga kadang-kadang orang mungkin coba jahat itu, saudara. Mungkin orang akan coba iri sama atau syirik sama itu. Tapi saya percaya orang yang dibela Tuhan pasti akan selalu dilindungi Tuhan. Amin. Jangan mengusik orang yang kurapi. Amin. Nah, pagi ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa pembelaan Tuhan itu nyata buat kita semua. Amin. Orang yang jahat, berencana jahat itu akhirnya terbunuh karena rancangannya sendiri. Kita nggak tahu kenapa cerita ini ditulis, tapi saya percaya cerita ini bukan hanya cerita mengenai Esther saja, ya. Tapi Tuhan memakai yang namanya Esther untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Amin. Esther juga seorang imigran, ya. Dia seorang pendatang, dia seorang buangan. Dia anak seorang buangan. Kan tadi saya sudah bilang ceritanya. Dia ini seorang yang nobody, tapi bisa dia akan menjadi ratu. Makanya setuju bahwa kita juga tadinya nobody. Halo, kita datang ke Amerika, kita imigran. Halo, pagi ini jangan pernah mikir bahwa karena just imigran makanya Tuhan gak bisa pakai kita. Hussein, amin. Yusuf imigran tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita bangkit, kita akan mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Oh Jehovah, I worship you. Kita tundukkan kepala sendal untuk singer dan juga untuk musician. I come to you. Bapak, kami mau duduk diam dan akan merenungkan firman-Mu, Bapak. Saudara, satu cerita yang menarik di dalam buku Esther. Kita sering atau pernah membaca, tapi kita kadang-kadang kita punya pikir cerita Esther hanya soal antara hubungan ratu dengan raja. Tapi lebih daripada itu, saya percaya Tuhan kasih favor pada orang mengandalkan Dia. Tuhan berikan favor bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Mau gak kita pagi ini untuk mengandalkan Tuhan semua?
Apapun yang saudara sedang pergumulkan pagi ini, misalkan saudara mungkin yang sedang online, apapun yang saat ini Anda sedang pergumulkan, whatever you're struggling with, whatever you're facing encounter with any situation or problem, who are you depending on? Siapa sih yang saudara andalkan? Esther seorang ratu, tapi dia mau mempertaruhkan nyawanya. She want to lay down her life. She said, kalau aku mati, aku harus mati, biar aku mati. Tapi at least aku minta Tuhan. Oh. Yang kedua, sudah dapat favor, tapi wait. Jangan gampang emosi. Jangan gampang ngomong. Jangan gampang bicara. Minta hikmat. Amin. Saudara mungkin berapa kali dapat promosi dari Tuhan. Tapi kadang-kadang we cannot hold our temper, we cannot hold our tongue. Semua hasil kerja kita, kerajinan kita akan sia-sia. Ketiga, hanya ulangin tadi. Minta hikmat, baik. Tapi tunggu juga jawaban Tuhan. The proper word is coming from God. Kadang-kadang kita mau ngomong apa, belum tentu Tuhan mau. Esther ngomong, keinginan hamba ialah titik dulu. Ada pause, ada hesitate, ada selah. Dia tidak langsung ngomong. Dia cuma ngomong, aku cuma mau undang lagi kedua kali. I don't understand that. Saudara yang udah baca cerita ini sebelumnya mungkin mikir, ngapain undang dua kali? Buang-buangin waktu, buang-buangin. Tapi tadi raja udah ngomong, apapun yang kamu mau, setengah kerajaan akan gua kasih. Tapi dia bilang, saya cuma mau undang makan dua. Oh, ternyata malamnya itu raja nggak bisa bobo. Dan anehnya disuruh baca lagi. Pas kebetulan yang dia baca adalah cerita tentang Mordekai. Is it coincidentally? I don't think so. Because God divine providence is already set in. Dengar baik-baik. Tuhan punya rancangan providence, Tuhan penyedia, Tuhan sudah ada untuk setiap kita. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11 ngomong dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kawan. Tapi penting juga saudara, jangan mengusik atau jangan takut kalau dijahatin orang itu, karena Tuhan pasti bela kita. Amin. Yuk kita bangkit dulu. Oh Jehovah, I worship. Yes. Yes, Lord. Angkat tangan kita dengan baik.
merenungkan firman Tuhan. Cerita ini sesuatu cerita yang menarik, saudara. Kita berkomitmen, ambil komitmen ini untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya percaya, saya percaya pagi ini ada saudara yang saat ini dalam keadaan bingung, dalam keadaan mengambil keputusan yang mana ya. Oh, saya mau bicara kepada saudara. Andalkan Tuhan, berikan prioritas kepada Tuhan. Kalau saudara orangnya pagi ini dengan baik-baik, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Give the priority, the number one priority to God. I don't know what is God planning you. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan kami, tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberikan favor. Minta hikmat, ya. Minta hikmat. This is not just Mary's story, but Esther and King. It's a beautiful story, love story. But on the other hand, there's a message behind this story. Ask for wisdom from Him, because all the proper answer is coming from God. Amen. Amen. Just ask for wisdom. Jangan buru-buru. Roh Kudus, ajar kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa, minta hikmat dari Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menunggu waktu yang terbaik Tuhan. Amin. Seperti Esther, dia boleh bersabar dan percaya akan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan. Yes. God is not coincident. This is not luck factor. But this is you already give the divine providence for him. Amin. Dan saya percaya pagi ini saudara, Tuhan juga sudah menyediakan Tuhan Amin. waktu yang indah ini untuk kita semua. Amin. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Pokoknya 3 tadi kita cuma mau minta buru-buru cepat-cepat, kita cuma minta mengambil kondisi Tuhan tuh. Nggak dengar doa saya, Hussein. Loh. Saya bisa banyak bercerita kepada saudara, tapi pagi ini Anda dengar baik-baik. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di hati, Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Amin.
Sampaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Oh ya, aku minta Tuhan secara khusus kepada Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan jaminan atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan, mari bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan jalan-jalan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ingat saudara, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Amin. Tuhan selalu melihat keadaan kita. Yes. Kadang-kadang kita sendiri yang nggak tahu kapan waktu. Oh yes. Kita mulai nggak sabar, kita mulai mengambil dengan cara kita sendiri. Wait upon the Lord. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 katakan dia akan berjalan, berlari, bahkan terbang seperti Raja Langit. Terima kasih Bapak. Thank you Lord for your word. Terima kasih Bapak. Dan sebentar ini kami akan mengambil bagian daripada perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saudara, nanti saudara saya akan pimpin saudara untuk mengambil perjamuan kudus. Saya juga mau bagi saudara yang streaming kita mengambil juga turut mengambil bagian, saudara mengambil roti dan anggur. Apa yang kita akan lakukan itu kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Something is big deal, saudara. Sesuatu yang sangat penting sekali. Dan pagi ini kita mau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan layakan sebelum saudara makan dan minum anggur dan makan roti. Kita minta Tuhan, layakan aku Tuhan, ampuni kesalahan. Bapak, pagi ini kami minta Tuhan pengampunan, ampuni kami Tuhan. Dan sebelum kami mengambil bagian daripada roti dan anggur ini Tuhan, Hamba minta Tuhan Kau layakan kami, selidiki hati kami sehingga kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih dan juga berdoa pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan mengambil bagian perjamuan kudus. Kami minta untuk kesembuhan, kesatuan dalam hidup kami. Terima kasih. Kita berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pagi ini. Tuhan Kau bungkus dengan darah kudus. Terima kasih. kasih ya Tuhan, ampuni kesalahan kami sekali lagi dan buat kami layak Tuhan sebelum kami mengambil bagian perjamuan kudus. Terima kasih. 1 Korintus 11 ayat ke-23 ngomong ini. Paulus ngomong ini, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dia katakan gini, karena dikatakan pada malam waktu ia diserahkan, Yesus diserahkan. Yesus juga mengambil roti, ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan
dia berkata gini, makan dan masuk. Pagi ini kita akan melakukan hal yang sama, karena kita akan memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Apa yang dilakukan hanya satu, yaitu untuk bisa memberikan keselamatan buat kita, dan dia adalah sebagai kepala kita adalah tubuhnya. Dan pagi ini dengan mengambil roti, berarti kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita minta agar tubuhnya, gerejanya, rumah tangga kita dipersatukan oleh Tuhan. Amin saudara. Mau gak saudara, kita akan, ada juga yang di rumah, kita akan mengambil roti lalu kita mengangkat tangan kita. Kita bilang ini, Tuhan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau sudah rela mati buat kami. Seharusnya kami yang harus mati digantung di kayu salib, tapi Engkau gantikan kami. Why? Because you love us. Because you love me. Nah pagi ini Tuhan kami juga mengaku, ini bukan hanya sekedar roti, tapi ini adalah lambang daripada tubuh-Mu yang sudah diserahkan buat kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Nah pagi ini Tuhan, kami mengaku Engkau adalah kepala kami dan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau satukan tubuh-Mu, satukan gereja-Mu, satukan setiap rumah tangga kami, hubungan-hubungan kami. Dan hamba mau berdoa Tuhan, mau menolak segala perpecahan, perpisahan, cerai, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan satukan sebagai kepala dan kami yang sebagai tubuh tidak akan dipisahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan, kami terima Tuhan roti yang mengamalkan tubuh-Mu ini. Father, by lifting our hand, we thank You and we acknowledge and we declare this is the symbol of Your body is being torn for us in the Calvary 2,000 something years ago. And Father, we thank You, Father God, for Your sacrifice. And we pray this morning, Father God, we acknowledge, Father God, Your sacrifice upon for us upon on the cross, Father God. Right now, Father God, we declare You are the head, we are the body. Unite Your body in this way. And I cast out all the separation, all the divorce spirit in Jesus' name. Whatever violent will be bound in heaven. We thank You for this bread. We ask this in Jesus' name. Amen. Kita makan bersama. Lalu Efesus juga katakan 11 ayat 25 ngomong gini. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Kita ambil cawan. Nah Tuhan bilang gini, terima kasih, karena ini adalah lambang daripada perjanjian baru. Tuhan, kami bersyukur, kami mengambil cawan, kami berterima kasih, kami mengaku ini adalah lambang daripada darah-Mu yang sudah dicurahkan buat kami di atas Kalvari. Why? Because kami percaya 1 Petrus katakan oleh bilur-bilur darah-Mu kami jadi sembuh. Apapun segala penyakit kami. Lukas katakan Engkau sudah memberikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Saat ini kami pegang, kami jamak anggota tubuh kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit kami Tuhan, sakit jasmani, sakit rohani, apapun sembuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami percaya dan sungguh percaya darah Yesus yang sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Father, we are lifting our hand and we are holding this cup of grape juice that I believe in symbolic. This is the symbol of Your blood was being poured for us from the Calvary 2010 and 20 years ago. Yes. Father, we thank You for Your sacrifice, and we believe, Father God, Your blood can heal our wound, Your blood can heal our sickness. In Jesus' name, right now, I cast out all the name of the sickness. In Jesus' name, heal. We receive, Father God. Amen. We receive. Thank You, Lord. We ask this in Jesus' name. I can minum bersama. Thank you, Lord. Oh, thank You, Jesus. Oh, Jehovah, I worship You.
Tuhan untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk roti dan anggur, terima kasih untuk firman Tuhan. Karena Bapa percaya Bapa, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberikan Tuhan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali segala syukur hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sehati katakan yuk. Amin. Silakan duduk. Kita akan melakukan yang terbaik, yaitu untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Bagi saudara yang di gereja ini, Anda bisa memberikan sebentar kepada Asher. Bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa melakukan yang sama. Anda bisa menghubungi gereja untuk bisa melakukan apa yang tugas kita harus kita lakukan. Bapak, saat ini kami angkat tangan kami bersyukur. Dengan penuh sukacita kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Kalau kami bisa napas, kami masih bisa berjalan di tengah jutaan orang yang mungkin sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua kasih karunia Tuhan. Bapak, kami bersyukur juga untuk pekerjaan kami, kesehatan kami. Pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang setia, berkati yang kerja, berkati yang juga yang even di rumah. Kamu bikin kecukupan buat kami. Kami bawa dengan penuh sukacita. Father, by lifting our hand, Father, give us the heart of gratitude to thank you for whatever you have done in our life. At least we thank you for our health. We thank you that we still can breathe without the oxygen. We can breathe without the ventilator. And we thank you for your blessing. Right now we want to give whatever belongs to you, Father. Bless every single hand that's being faithful to you. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Pengumuman. Siapa merasa diberkati? Amin. Pengumuman untuk ibadah, kita akan ibadah 1 kali aja jam 10 dan bisa mengikuti by online di Facebook IFJ Philadelphia. Untuk doa seperti biasa, kita akan ada doa setiap hari Selasa. Bagi yang mau ikutan melalui online bisa menghubungi Pastor Ming dan Ko Isa. Dan oh iya, maaf untuk TYC jam 12.30. Dan setiap Kamis kita tetap ada menara doa jam 7.30. Nanti untuk Zoom-nya akan dibagikan. Dan untuk iCare kita ada 4 iCare. TYC bisa menghubungi Yuki Yodantini, untuk Rehoboth dengan Bapak Anhan, Victory dengan Tante Yine, dan Family dengan Bapak Hoktai. Dan juga akan melalui via Zoom juga. Yang mau ikutan silakan menghubungi untuk iCare, ketua iCare-nya satu persatu. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, maaf. Untuk Sunday School akan ada jam 5 via Zoom. Anak-anak untuk orang tua diharapkan untuk mempersiapkan anaknya setiap hari Minggu jam 5. Itu aja. Mungkin ada tambahan, Pastor? Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup kebaktian kita, saya juga mau berdoa untuk Jenny yang minggu lalu kita sudah ceritain dia gitu ya, hamil gitu ya. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Yang bisa dibantu. Apa ya? Ya, tadi firman pastor itu kena banget di saya ya. Pokoknya setiap firman pastor itu pasti saya deh. Memang sih kan tahun ini memang JJ kan bernazar ya, ada 2, dia pengen pulang Indo dan pengen langsung rencana punya anak. Terus memang sih Tuhan belum izinkan, jadi nggak bisa pulang Indo, padahal udah sebulan lagi, udah sebulan sebelum keberangkatan, tapi ternyata kita harus cancel. Tapi masih ada janji Tuhan tuh yang istilahnya kemarin dia sempat sedih kan, aduh nggak jadi pulang gitu kan. Padahal udah persiapan semuanya, pengen juga ketemu papi. Tapi ternyata rencana Tuhan tuh, padahal ini kan kita kan ngomong sama Erwin, pokoknya bisa kita pulang di Indo pun kita ada rencana program punya anak, Jadi tuh rencananya hitung-hitungan tuh Mei harus
ternyata saya sudah hamil. Itu aja berkat dari Tuhan. Amin, amin. Mazmur 127 katakan anak adalah pusaka daripada Tuhan. Amin. Kita percaya bagi saudara juga yang sudah dikaruniakan anak, dititipi anak oleh Tuhan. Kita mau tugas kita sebagai orang tua, kita mau pelihara, kita jaga, bimbing mereka dalam takut akan Tuhan. Ya, saya mau minta bisa nggak ya kita turun ke bawah, kita mau doa. Ini masih gusut jalannya. Ini kita bangkit berdiri ya, kita akan sekaligus kita akan berdoa dan juga mau mendoakan untuk ya, saya bersyukur pada hari ini kalau jadi udah bisa over, kita bisa datang ke gereja, kita angkat tangan-tangan kita, tanda kita mau mengasihi, mau mensupport. Oh ini ada yang datang ternyata suaminya ini. Oke. Yuk kita akan angkatkan tangan-tangan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kesaksian yang sudah kami dengar. Waktumu adalah waktu yang tepat ya Tuhan. Kau tidak pernah lalai akan janjimu. Ibrani 13:5 katakan kau sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan, kami arahkan tangan-tangan kami berdoa Tuhan untuk Jenny dan juga untuk Erwin, rumah tangga ini, keluarga ini dan juga anak mereka Giselle. Tuhan tutup bungkus dengan darah kudus-Mu, khususnya Tuhan untuk kehamilan JJ, Kau pelihara anak ini Tuhan, bayi ini Tuhan, dan juga Tuhan Kau akan memberikan kesehatan ya Tuhan untuk anak ini sehingga dia boleh lahir dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Tuhan Kau akan bungkus Tuhan Jenny dengan bayi ini Tuhan dengan darah kudus-Mu Tuhan. Kau akan memakai obat-obatan, makanan Tuhan, even alat-alat yang memasuki tubuhnya Kau akan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Rabi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Kau akan melindungi, memberkati keluarga dan rumah tangga ini Tuhan. Terima kasih dan juga berdoa Tuhan sekali lagi untuk seluruh keluarganya, untuk even mamanya Ibu Roslani Tuhan yang di rumah Kau juga melindungi dia. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu dan kami bersyukur Tuhan untuk cara-Mu yang sungguh ajaib melalui kehidupan Esther. Ya, pagi ini biar Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan saat ini Engkau akan berkati umat-Mu, gereja-Mu berlimpah-limpah. Dimanapun mereka berada saat ini yang streaming online, baik yang di gereja Tuhan Kau akan pakai setiap tangan-tangan kami, memberkati setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan usaha kami juga Kau akan berkati berlimpah-limpah. Sehingga kami akan terus naik, tidak turun menjadi kepala dan juga bukan menjadi ekor. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau akan menjaga langkah-langkah kami Tuhan, selalu mendapatkan favor dari Tuhan. Terima kasih angkat tangan kita saat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus. Penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih Bapak. I pray for those don't speak Indonesian. May you bless your people abundantly with the authority that you have given to me, Father God. That you have blessed your providence, your divine providence will become upon their life, Father God, without even they realize it, Father God. May the love of the Father with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with yours and mine from now on until forever. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen. Father, we thank you again. We just want to give back all the glory, all the honor belongs to you. Thank you for the talent. Thank you for your visitation. Thank you for your habitation, Father. But our worship, praise worship. God bless Jukio, Gabby, Timmy, also Lisa, and Jenny, also Mimi, and Henry. Tuhan, Kau akan pakai use us semua. We thank you and we love you.